Dan kali ini gue berkesempatan untuk menjelaskan Italia lawan Austria menurut sudut pandang gue gitu. Ya kebetulan gue juga nggak nonton full ya, karena gue ketiduran dan gue baru nonton di menit 95-an, sebelum 5 menit sebelum gol siapa, Chiesa. Nah, menurut gue, dan gue nonton highlightnya adalah di babak satu itu Italia apa ya, penyerangannya itu belum sempurna sampai menit 30, karena berdasarkan highlight yang gue tonton, permainan itu cuma oper-operan bola di tengah, dan beberapa kali Austria memiliki counter attack yang lumayan bahaya. Dan Austria itu memiliki counter attack yang lebih kepada pressing ya, dan pressingnya itu cukup mengganggu sistem dari Italia, karena beberapa pemain Italia yang nggak perform itu lumayan banyak, kayak Acerbi, terus siapa, Berardi, Verratti, sama Immobile. Menurut gue nggak terlalu mencolok, dan ketika ada beberapa pemain yang tidak bisa menjalankan sistem yang Mancini, ini jadi susah gitu untuk Italia melakukan sistem untuk mencetak gol. Nah, masalahnya adalah tidak terjadi peluang cukup banyak di babak ke-1, karena Austria juga fighting spiritnya luar biasa ya. Dan memang Austria semenjak di fase grup, gue juga udah wanti-wanti bahwa tim ini bisa jadi kuda hitam, karena permainannya juga fighting spirit tinggi dan beberapa pemain punya kualitas gitu. Ada Alaba, ada Arnautovic ya, walaupun Arnautovic menurut gue nggak terlalu bagus, tapi minimal ada pengalaman lah. Dan memang ada Sabitzer juga ya. Dan memang tipikal pemain seperti itu kan memang butuh stamina yang tinggi. Dan untuk mengalahkan Italia adalah diganggu dengan pressing, sehingga passing bola pendeknya itu nggak berjalan dengan mulus. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, Italia itu nggak semuanya pemain bintang. Ketika menjalankan strategi ini, pasti ada aja 1-2 pemain yang bolanya kemana-mana gitu. Dan ternyata laga tersebut terbukti gitu, Italia nggak menjalankan strategi itu dengan baik. Nah, jalan ke babak kedua mulai smooth lah permainan Italia, mulai kontrolin tengah, dan memang walaupun peluangnya nggak banyak, tapi permainan udah mulai solid nih di babak kedua. Dan memang Verratti ini menghambat permainan Italia, karena gue nggak tahu ya, harusnya Verratti ini ada momen dia harus passing, tapi dia terlalu lama dribbling, dan dia terlalu lama ngambil keputusannya. Karena menurut gue Verratti ini kelamaan cedera, jadi belum dapat feelingnya, dan lebih baik masukin Locatelli di menit pertama. Dan menurut gue Berardi ini mendingan diganti Chiesa, atau enggak minimal Chiesa main lah, soalnya Chiesa ini di Juve dan di timnas juga terbukti gitu. Sebelum Euro juga udah bagus Chiesa ini. Dan Berardi juga kalau dia pemain bagus juga dia nggak main di tim kecil kan. Nah, kalau udah menit 90 mungkin stamina-nya si Austria ini udah mulai habis. Dan waktu di gol pertama ini kelihatan sih stamina untuk melakukan pressing Austrianya itu lebih kendor, dan terlalu berkumpul di satu titik gitu pressingnya. Jadi ada beberapa pemain yang lepas dari pressing. Nah, itu kelihatan di gol pertama, yaitu si Chiesa itu masuk dari tengah ke depan, itu nggak dijaga karena pressingnya Austria itu mengumpul, nggak menyebar. Ada satu yang nggak spread gitu. Sebenarnya harus dilihat juga sih, untuk defending harus dilihat dari tiang jauh, biar nggak ada pemain yang masuk seenaknya kayak di gol Italia yang pertama. Dan Chiesa itu golnya keren sih menurut gue, dikontrol dulu baru di shoot, terus shootnya juga ke pojok gitu. Dan ya yang kalau gol kedua sih menurut gue itu gara-gara counter attack, dan itu Austria udah ngambil resiko, jadi terlalu banyak ruang di belakang Austria dan 2-0 gitu. Dan Austria juga bisa bales di corner, itu juga cornernya sih menurut gue rada beruntung ya, karena ke tiang deket dan
bola ini ngelos gitu aja gitu, nggak kena pemain-pemain Itali, dan 2-1. Nah, permasalahan dari Austria ini nggak punya killer gitu. Arnautovic itu bukan finisher yang bagus, dan dia cuma kuat bola atas, tapi supply dari pemain Austria itu juga terhambat gitu. Italia kan melakukan pressing dengan stamina yang tinggi kan, passion yang tinggi. Makanya ada beberapa pemain yang bisa melakukan long ball itu terhambat karena terlalu banyak di pressing. Dan Italia juga bermainnya lebih buruk daripada di fase grup. Fase grup itu tiga-tiganya menurut gue main bagus, walaupun lawan Wales kurang. Nah, lawan Austria ini baru kelihatan celahnya bahwa Italia ketika di pressing dengan stamina tinggi ataupun dengan long ball counter attack, dia ada kelemahan loh. Italia ini nggak sesempurna yang kita pikir. Dan dengan 3 kemenangan, ternyata tim sekelas Austria doang bisa mengacaukan permainan Italia. Jadi Italia ini harus berwaspada ya, karena next match ketemu Belgia sama Portugal. Nah, Belgia sama Portugal ini bisa dikatakan ancaman terbesarnya selama Euro ini, karena Belgia maupun Portugal itu bagus ketika counter attack. Nah, kalau Italia kan memang kalau kita tahu ya, position game itu ada di tengah dan ke depan. Nah, Belgia ataupun Portugal ini adalah tim yang lebih ke counter attack, tipikalnya dari dulu menurut gua. Jadi ini bisa jadi ancaman yang berarti, terutama Belgia dan Portugal memiliki ujung tombak yang tajam-tajam. Jadi ini jadi sinyal bahaya untuk Italia kalau mau mempercepat backline-nya agar mundur ke belakang. Itu juga nggak bisa karena kualitas backnya juga udah pada tua. Jadi solusinya menurut gua, backnya itu jangan terlalu tinggi sih, jangan terlalu tinggi maju ke depan, sehingga ketika long ball itu si back itu nggak bisa ngejar si strikernya. Jadi gue kesian juga sama Chiellini dan Bonucci. Mendingan rada longgar dikit ke belakang, soalnya untuk antisipasi long ball dari Portugal ke Ronaldo. Soalnya kan kalau Chiellini sama Bonucci kita nggak bisa harapin untuk sprint ke belakang gitu, pasti kalah kan. Jadi harus ada solusi lagi untuk menangkal counter attack maupun long ball ke belakang untuk bermain mencegah direct footballnya Portugal. Jadi sekian menurut gue, ini bakal jadi seru. Italia ngelawan Belgia atau Portugal, menurut gue bisa jadi game pertandingan yang cukup seru gitu di Euro kali ini. Jadi sekian menurut gue, tetap nonton Kick and Rush.